Halo semuanya, dalam video ini aku bakal ngejelasin kita bagaimana perbedaan dengan packet switching dan circuit switching. Nah, mereka berdua ini merupakan teknik dari switching. Switching adalah melakukan suatu proses hubungan antara dua pelanggan telepon sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Menurut ITU-T atau International Telecommunication Union of Telecommunication, switching adalah the establishing on demand of an individual connection from a desired inlet to desired outlet within a set of inlets and outlets for as long as required for the transfer of information, yang dapat diartikan sebagai membangun hubungan atas permintaan secara individu dari pelanggan tertentu yang memanggil kepada pelanggan yang dipanggil atau tujuan tertentu melalui seperangkat inlet-inlet dan outlet-outlet selama hubungan tersebut dibutuhkan untuk menyalurkan informasi atau tukar-menukar informasi oleh kedua belah pihak. Jadi, CS dan PS ini adalah dua teknik switching berbeda yang dilakukan untuk menghubungkan beberapa perangkat yang berkomunikasi satu sama lain. Perbedaan utama antara CS dan PS adalah bahwa CS berorientasi pada koneksi, sedangkan PS tidak memiliki koneksi. Pengertian dari circuit switching ini merupakan metode komunikasi di mana jalur komunikasi khusus atau sirkuit dibuat antara dua perangkat sebelum transmisi data dimulai. Sirkuit ini dedicated untuk komunikasi selama sesi berlangsung, dan tidak ada perangkat lain yang dapat menggunakan saat sesi sedang berlangsung. Circuit switching ini umumnya digunakan dalam komunikasi suara dan beberapa jenis komunikasi data. Oke, keuntungan dari circuit switching. Yang pertama, bandwidth terjamin, di mana circuit switching menyediakan jalur khusus untuk komunikasi, memastikan bandwidth dijamin selama durasi panggilan. Yang kedua, latensi rendah. Peralihan sirkuit memberikan latensi rendah karena jalurnya telah ditentukan sebelumnya dan tidak perlu membuat sambungan untuk setiap paket. Yang ketiga, kinerja yang dapat diprediksi. Peralihan sirkuit memberikan kinerja yang dapat diprediksi karena bandwidth dicadangkan dan tidak ada persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Yang keempat, cocok untuk komunikasi real time. Peralihan sirkuit cocok untuk komunikasi real time seperti suara dan video karena memberikan latensi rendah dan kinerja yang dapat diprediksi. Kerugian dari circuit switching. Yang pertama, penggunaan bandwidth yang tidak efisien, di mana circuit switching tidak efisien karena bandwidth dicadangkan untuk seluruh durasi panggilan, bahkan ketika tidak ada data yang dikirim. Yang kedua, skalabilitas terbatas. Circuit switching terbatas dalam skalabilitasnya karena jumlah sirkuit yang dapat dibuat terbatas, yang dapat membatasi jumlah panggilan simultan yang dapat dilakukan. Yang ketiga, biaya tinggi. Circuit switching mahal karena memerlukan sumber daya khusus seperti perangkat keras dan bandwidth selama panggilan berlangsung. Nah, kita masuk ke dalam packet switching. Packet switching adalah metode komunikasi di mana data dibagi menjadi unit-unit lebih kecil yang disebut paket dan dikirimkan melalui jaringan. Jadi, setiap paket berisi alamat, sumber, dan tujuan, serta informasi lain yang diperlukan untuk perutian. Paket-paket tersebut mungkin mengambil jalur yang berbeda untuk mencapai tujuannya dan mungkin dikirimkan tidak sesuai urutan atau tertunda karena kemacetan jaringan. Meskipun begitu, pada tempat tujuan paket diurut kembali atau disebut reassemble, seperti urutan aslinya, baru kemudian disajikan atau dapat dipresentasikan. Keuntungan dari PS. Yang pertama, penggunaan bandwidth yang efisien. PS efisien karena bandwidth dibagi di antara banyak pengguna dan sumber daya dialokasikan hanya ketika data perlu dikirim. Yang kedua, yaitu fleksibel. PS bersifat fleksibel dan dapat menangani berbagai kecepatan data dan ukuran paket. Yang ketiga, scalable. PS sangat terukur dan dapat menangani lalu lintas dalam jumlah besar di jaringan. Keempat, biaya lebih rendah. PS lebih murah dibandingkan peralihan sirkuit karena sumber daya dibagi di antara banyak pengguna. Dan untuk kerugian dari PS, yang pertama, latensi yang lebih tinggi. PS memiliki latensi lebih tinggi daripada peralihan sirkuit karena paket harus dirutekan melalui beberapa node yang dapat menyebabkan penundaan.
Yang kedua, QoS terbatas. PS memberikan jaminan QoS terbatas. Artinya, jenis lalu lintas yang berbeda dapat diperlukan sama. Yang ketiga, yaitu kehilangan paket. PS dapat mengakibatkan hilangnya paket karena kemacetan pada jaringan atau kesalahan dalam transmisi. Yang terakhir yaitu tidak cocok untuk komunikasi real time. PS tidak cocok untuk komunikasi real time seperti suara dan video karena potensi latensi dan kehilangan paket.